Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami. Namun sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian untuk tidak lupa juga pesan ibu untuk selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Ya, kemudian selanjutnya bahwa mulai sekarang kalian belajar mandiri, kemudian nanti Yanda dan Bunda kalian akan mengkoreksi hasil pekerjaan kalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah panduan untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam memeriksa atau mengawasi hasil kerja daripada anak-anak kita semua. Kita mulai, dan ini adalah pembelajaran 3 di halaman 59 sampai dengan 63. Yanda dan Bunda di halaman pertama disuguhkan. Oh ya, ini tujuan pembelajaran dulu yang harus diketahui dan dipahami oleh anak-anak kita semuanya, bahwa di pembelajaran ini ada 5 tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya, nah ini, Siti dan Dayul dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan penuh semangat. Nah, jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, maka Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada bapak atau ibu guru mereka. Nah, itu sikap yang patut dipuji ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga demikian di dalam kelas maupun di rumah. Jika ada yang tidak mengerti, mereka berani bertanya. Ya, nah itu. Kemudian di kolom ayo membaca ada bacaan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Baik, lanjutkan membacanya. Salam literasi buat anak-anak sekalian, agar kalian dapat paham dan mengerti maksud dan tujuan dari bacaan tersebut. Karena setelah itu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah ini, ayo berlatih. Di depan tadi telah disajikan bacaan non-fiksi yang terdiri atas 5 paragraf. Nah, tugas kalian adalah menuliskan setiap paragraf kalimat utamanya, gagasan utama, dan gagasan utama non-fiksinya di dalam tabel. Tabelnya sudah ada ya di buku tematik. Nah, terlebih dahulu apa itu kalimat utama? Nah, ini pengertiannya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Nah, kemudian apa dengan yang dimaksud dengan gagasan utama? Ini definisinya, bahwa gagasan utama disebut juga ide pokok atau pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah paragraf. Nah, kalian cari dari bacaan tersebut mana kalimat utamanya, mana gagasan utamanya, dan gagasan utama teks non-fiksi secara keseluruhan. Nah, ini sudah diberi contoh. Paragraf 1, kalimat utamanya adalah semua warga memiliki hak dan kewajiban. Silakan dilihat nanti ya, disamakan. Benar tidak kalimat utamanya ini? Atau mungkin berbeda jawaban kalian. Oh Pak, menurut saya kalimat utamanya ini. Silakan nanti dipertanggungjawabkannya jika Bapak dan Ibu kalian bertanya, mengkoreksi. Kemudian jika Bapak Ibu guru juga kalian mengkoreksinya. Kemudian gagasan utamanya ini, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, gagasan utama teks non-fiksi secara keseluruhan adalah manfaat pemenuhan hak dan kewajiban. Ini kolom sudah diberi contoh, semuanya seperti ini. Yang harus kalian cari adalah paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalkan paragraf 2, contoh manfaat atas pemenuhan hak dan atas pendidikan dan pengajaran. Nah, gagasan utamanya manfaat atas pemenuhan hak, pendidikan, dan pengajaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di kolom ayo membaca ada juga bacaan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Nah, itu ya.
sama semua haknya tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Nah, baik sekali bacaan ini untuk kalian simak dan kalian pahami, kemudian kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita dengan susah payah dan dengan pengorbanan yang begitu banyak. Selanjutnya ini masih bacaan tentang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baca dengan baik dan benar. Salam literasi untuk kalian. Nah, di kolom ayo berdiskusi buat kelompok kelas terdiri 3 atau 5 orang. Nah, tulis di sini hasil, kemudian diskusikan dengan tambahan satu kelompok cara mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, ya nanti Bapak kasih contoh. Misalnya, nah ini cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan: 1. Melestarikan adat dan budaya, 2. Belajar dengan penuh tanggung jawab. Itu contoh. Nah, ini hasil pengamatan tentu akan berbeda atas perilaku warga negara di sekitar kalian. Antara anak yang satu dan anak yang lain akan berbeda. Misalkan hasil pengamatanku, masyarakat selalu giat bergotong royong, masyarakat selalu melaksanakan. Nah, itu cara mengisi daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini hanya sebuah contoh. Jadi kalian cari sendiri menurut pendapat kalian. Ini hanya sebuah contoh. Baik Yanda dan Bunda, kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, terakhir adalah ayo renungkan. Seperti biasa, apa yang belum kalian pahami, apa yang belum kalian mengerti, semuanya komunikasikan dengan orang tua kalian. Selanjutnya, mintalah pendapat mereka, kritik dan saran mereka untuk perbaikan kalian dalam belajar. Selanjutnya, komunikasikan juga dengan Bapak dan Ibu guru. Jika kalian merasa tidak puas dengan jawaban daripada kedua orang tua kalian, maka silakan kalian untuk komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan dapat lebih paham dan lebih mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.